Jadi ini dipotong. Ini kan tunas di bawahnya ini banyak. Nah, ini akan cepat karena nutrisi nanti ketika kita pupuk dia tidak lari hanya ke pucuk induk ya. Jadi terbagi langsung. Tapi pun begitu bisa kita akali ya, walaupun tidak kita topping, kita banyakin kompresan, jangan kurang air, terutama CPT. Saya dosisnya setutup ini aja. Nah, ini juga setutup. Bion M-nya setengah sendok. Aman bos karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bolo sahabat Ayo TV. Melanjutkan budidaya semangka kita kali ini. Kalau kemarin kita membersihkan lahan ini dari rumput ya, sekarang sudah kelihatan mati. Jadi rumput ini sudah kelenger, bahasanya seperti itu. Tinggal nunggu saja bagaimana kelanjutan dari budidaya semangka ini, khususnya untuk teman-teman pemula, untuk pokok semangka yang saat ini sudah berusia 13 hari atau 13 HST. HST itu artinya setelah tanam ya bos. Jadi hari ini jadwalnya nyemprot. Kebetulan tadi malam hujan lebat banget. Karena acaranya hari ini nyemprotnya itu sebenarnya pagi, tapi pagi tadi repot banget. Maka sore hari kita kompres. Alhamdulillah cuaca ini panas, bagus untuk pokok ini walaupun hujan sangat deras, tapi kita kompres nanti sore bos ya. Jadi sekarang kita bahas tentang pokok semangka ini. Agak gabul ini ya, ini sebab hujan tadi malam. Deras banget di sini di Lampung. Bagaimana tempat jenengan bos? Jadi hujan ini menyebabkan posisi selain kotor pada pokok, naiknya jamur, juga memberikan efek pada pertumbuhan. Jadi karena kita tahu hujan kadang-kadang membawa unsur nitrogen yang lebih, sehingga menyebabkan daun ini agak kerut ya bos. Jadi memang benar kalau hujan lebat itu harus ditututi atau dikejar dengan kompresan. Hari ini sekaligus kompresan yang keempat untuk memicu atau memacu pertumbuhan. Saya jelaskan sebelumnya bahwasanya kita tidak memakai sistem munggel atau topping pucuk atau potong pucuk. Sudah 2-3 musim ini saya tidak topping pucuk ya. Artinya pucuk induknya tidak saya potong. Jadi dibiarkan saja. Ini bukan masalah apa-apa, saya ingin nyaman saja ya bertani semangka untuk musim ini, karena 2 kali saya jalani ini nyaman ketika saya tidak melakukan topping pucuk. Maksudnya nggak ada masalah seperti hal-hal lain. Sebenarnya musim hujan ini nggak masalah bos, di topping juga efeknya tidak seberapa. Artinya kalau di topping, jadi ini dipotong, ini kan tunas di bawahnya ini banyak. Nah, ini akan cepat karena nutrisi nanti ketika kita pupuk dia tidak lari hanya ke pucuk induk ya. Jadi terbagi langsung. Tapi pun begitu bisa kita akali ya, walaupun tidak kita topping, kita banyakin kompresan, jangan kurang air, terutama CPT. Saya hanya memakai Antonik dan Biges untuk CPT-nya. Jadi itu saja. Nah, pucuk induknya seperti ini menjulur panjang. Untuk hari ini jadwalnya nyemprot fungisida, insek sama asam amino. Jadi Ambition masuk bos ya. Ini 13 CST saya masukkan Ambition, asam amino kandungannya, kemudian termasuk zat aktivator untuk tanaman, fungsi-fungsinya banyak di sana, ada boronnya juga. Jadi kita campur hari ini sore ya bos. Untuk fungisida saya menggunakan hari ini adalah Bion M. Jadi Bion M agar tidak naik bercak. Sebenarnya aman sih untuk bakal bercak bintik itu enggak ada, ulat juga aman. Kemarin kita pakai Siklon, rollingannya sama Venit. Sebenarnya sama-sama bahan aktif emamectin. Pokok kecil ini lebih sejuk menurut saya ya. Saya belum menggunakan insek ulat yang lain. Secara keseluruhan aman saja, walaupun lahan ini lahan bekas. Jadi seperti ini kalau tidak kita topping menjulur panjang. Yang tahun kemarin juga seperti ini bos ya. Tapi ketika sudah turun kita kuati air, kemudian kita pupuk kering. Ini jadwalnya sudah pupuk kering, tapi karena posisinya waktu yang kepotong lebaran juga, jadi waktunya terlalu mepet, nggak ada kesempatan. Mungkin nanti juga kita kering, kita lihat pertumbuhannya lah. Ini baru nyuntek yang mutlak 1 kali ya, mutiara sama kemarin kita suntik 1 kali, itu sudah pertumbuhannya sudah oke. Karena mungkin kandungan pupuknya yang kemarin banyak di sini, jadi oke lah pertumbuhannya, tinggal bahas rumput saja. Untuk perbandingan saya ada juga tanam sekitar benih sama ya, Obama sama Taibrino. Ini lahannya baru bekas padi. Saya katakan kemarin saya nambah bekas padi sedikit ini ya, sekitar 10 gulut. Pertumbuhannya sama, cuma dari segi batang lebih keker.
Jadi sama-sama kita tanam 1 hari, jadi tingkat kesetresannya lebih disekat ya bos. Jadi batangnya juga agak besar, jadi batang di bawahnya agak besar. Kemudian kalau masalah pupus relatif sama, jadi pupusnya itu hampir sama dengan lahan yang bekas. Intinya untuk musim hujan ini masalah mungkin ada di jamur kadang ya, yang muncul dari bawah sini. Kalau kita menggunakan tai ayam, bakteri-bakteri yang tidak positif itu biasanya naik, sehingga hujan terus menerus dihantam dari atas, sehingga jamurnya berkisar. Kadang nanti di pok sini agak kuning-kuning. Solusinya bos, ketika sini ada pok-pok yang agak nguning-nguning ya, ini seperti luka-luka, itu teman-teman agak dikeringkan dulu, kemudian dikocor. Kalau kocor pupuk jangan tembakkan ke sini, kemudian kasih kalsium ya bos, atau dicampuri antrakol saja, biasanya sembuh nanti kalau cuaca bagus. Saya kira cuma itu saja. Kemudian kegiatan hari ini juga nyemprot rumput di bekas padi ini bos ya. Ini tapi rumput enak kalau ini pakai obat hijau beres. Jadi nanti ini mati, golor ini sudah naik. Oke, saya racikkan ya untuk obatnya hari ini. Untuk pestisida adalah percampuran fungisida, insek sama CPT serta asam amino. Kondisinya seperti ini bos untuk yang di lahan padi. Oke, ini obatnya yang akan saya pakai untuk sore ini bos ya. Yang pertama untuk CPT nya Antonik panggah bos ya, Antonik atau Biges. Ini untuk insek pertamanya, untuk serangganya Alika bos ya. Dosisnya setutup ini aja. Nah ini juga setutup. Bion M nya setengah sendok. Aman bos, karena double fungisida, yaitu antrakol kontaknya, antrakalan propinep, ini menkosep. Jadi ini setengah sendok, antrakolnya sesendok. Kemudian obat ularnya mudah saja bos, yang murah-murah, siklon. Jadi siklon ini emamectin, sama seperti Fenit. Ambisen masuk bos ya di semprotan keempat. Ini udah masuk ambisen. Dan yang terakhir adalah perekat basing. Perekatnya apa saja, masih kecil ini, yang murah-murah dulu bos, jadi hemat. Jadi seperti itu langsung kita urai ya untuk kegunaan dan fungsinya. Lalu mupuk lagi kapan bos? Jadi rencananya besok saya mupuk, terpaksa nyuntik dulu ini ya, belum ngepom. Jadi saya suntik lagi tapi agak jauh ya, masih tetap dengan mutiara dengan kalsium. Besok saya pupuk dengan suntik, ukurannya tetap sama 1 gelas. Sebenarnya besok jadwalnya ngering, tapi dananya belum ada bos, mau beli pupuk untuk keringan. Jadi untuk menyekat modal akan saya pupuk suntik dulu untuk besok. Kemudian untuk penguraian dari pestisida yang sudah saya gunakan, jadi teman-teman untuk CPT nya jelas saya ingin memicu pertumbuhan pupus yang di bawahnya selain daripada pupus induk. Kemudian fungi untuk kontak maupun antrakol sama bionnya untuk menjaga daun ini agar tetap aman ya dari bercak. Kemudian insek ulatnya itu untuk menjaga ulat. Semua insek dari oteng-oteng itu sebenarnya sudah tidak berpengaruh banget, tapi tetap fungsi, dipakai nggak apa-apa, di mix dengan dosis ringan. Itu untuk menjaga ulat atau serangga atau bahkan jangkrik mungkin ya. Jadi itu saja. Kemudian asam amino dan CPT. Asam amino jelas membantu untuk lebih mempercepat, memperkokoh batang maupun tanaman ini agar bakoh sampai finish, mudah-mudahan begitu ya. Nanti kita lihat cuaca berikutnya. Sementara untuk rumput maupun lulangan maupun yang lain, alhamdulillah sudah mulai nguning-nguning semua setelah kita kompres. Mudah-mudahan lancar bos ya, cuaca cepat membaik dan diberikan kelancaran untuk tanaman ini di lahan yang sama hingga finish. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.